Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jumlah ismiyah diawali isim alam. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah diawali isim alam atau kata benda umum pola kedua, yakni isim plus fi'il. Isim yang kita pakai adalah isim alam atau kata benda umum. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah ismiyah. Masih ingat ya apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumusnya jumlah ismiyah adalah mubtada bertemu dengan khobar. Contoh kalimatnya Zaidun alimun. Zaid adalah pandai. Zaid sebagai mubtada dan alimun sebagai khobar. Khobar menerangkan mubtada. Rumusan jumlah ismiyah dibagi menjadi 3 pola. Yang pertama adalah pola 1, isim plus isim, kata benda bertemu dengan kata benda. Jadi mubtadanya isim, khobarnya isim. Yang kedua, isim plus fi'il, kata benda bertemu dengan kata kerja. Dan yang ketiga adalah isim plus harf, huruf jar atau dhorof makan. Jadi mubtadanya isim, kata benda, khobarnya huruf jar atau dhorof makan dengan majrurnya. Kemudian lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah itu ada 6 macam. Yang pertama dhamir munfasil, yang kedua isim isyarah, ketiga isim alam, keempat al-mu'arraf bi al atau isim yang diberi alif lam, yang kelima isim mausul, dan yang keenam adalah ma udhifa ila ahadil mu'arraf, yakni kata benda yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat di atas. Sekarang kita masuk ke pembahasan jumlah ismiyah diawali isim alam. Pola kedua. Masih ingat ya, pada pembahasan sebelumnya, isim alam adalah nama benda atau isim yang menunjukkan suatu atau benda-benda tertentu. Isim alam tidak boleh diberi alif lam karena sudah tertentu atau ma'rifat, tetapi boleh ditambah alif lam pada isim alam nama orang yang ditasniahkan atau dimusanakan. Jadi isim alam nama orang berbentuk musanna itu boleh ditambahkan alif lam, tetapi juga boleh tidak ditambah alif lam ya. Begitu pula pada isim alam berupa nama orang untuk jamak ya, dan tidak berfungsi membuat lafaz tersebut menjadi tertentu atau makrifat karena dia sudah tertentu. Jadi penambahan alif lam ini tidak membuat kata tersebut menjadi makrifat karena sebenarnya nama orang tersebut itu sudah makrifat atau tertentu. Perhatikan kalimatnya. Zaidun as-sabiru jalasa. Zaid yang sabar itu telah duduk. Jika mubtada'nya dua orang atau musanna, maka menjadi az-zaidani as-sabirani jalasa. 2 zaid yang sabar itu telah duduk. Nah, boleh kalimatnya zaidani as-sabirani jalasa. Nah, 2 zaid yang sabar itu telah duduk ya, boleh ditambah alif lam dan juga tidak ditambah alif lam juga boleh. Misalnya ketika mubtada'nya jamak, az-zaiduna as-sabiruna jalasu, beberapa zaid yang sabar telah duduk. Kemudian yang termasuk isim alam, masih ingat ya apa saja yang termasuk isim alam? Yang pertama adalah asmaul insan, nama manusia. Misalnya Zaid, Fatimah, Muhammad, Omar, dan lain sebagainya. Yang kedua asmaud dual, jadi nama-nama negara. Contohnya Indonesia, Malaysia, Mesir, dan lain sebagainya. Yang ketiga asmaul mudun, nama-nama kota. Contohnya Makkah, Madinah, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Yang keempat, asmaul qura, nama-nama desa. Misalnya Desa Sangatta, Desa Baron, Desa Surga Barat, dan lain sebagainya.
Kemudian asmaul anhar, nama-nama sungai, termasuk isim alam, diantaranya Nil, Mahakam, Berantas, dan lain-lain. Kemudian asmaul syawari', nama-nama jalan, misalnya Jalan Sudirman, Jalan Yus Sudarso, Jalan Soekarno-Hatta, dan lain sebagainya. Kemudian asmaul bahar wal buhairah, nama laut dan nama danau, misalnya Laut Atlantik, Laut Hitam, Danau Toba, dan lain-lain. Dan yang terakhir asmaul jibal, nama-nama gunung, misalnya Gunung Tursina, Gunung Lawu, Gunung Bromo, dan lain-lain. Tersebut termasuk dalam kategori isim alam, kata-kata benda tertentu atau ma'rifat. Sekarang kita masuk ke contoh dari jumlah ismiyah diawali isim alam pola kedua. Nah, contoh yang pertama ini kita gunakan isim plus fi'il madhi lazim, ya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, Zaidun as-sabiru jalasa, Zaid yang sabar itu telah duduk. Jalasa termasuk fi'il lazim, kata benda yang tidak butuh objek. Nah, Zaidun as-sabiru jalasa, Zaid yang sabar itu telah duduk. Zaid sebagai mubtada, as-sabiru adalah sifat dari Zaid, jalasa sebagai khobar. Jadi kalimat ini adalah isim mubtada plus khobar. Mubtadanya adalah isim alam dan khobarnya adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau. Nah, sekarang jika mubtadanya diganti dengan musanna, contohnya az-zaidani as-sabirani jalasa, atau boleh langsung zaidani as-sabirani jalasa. Ya, sifatnya tetap pakai alif lam karena kata sebelumnya adalah ma'rifat atau tertentu. Sekarang jika mubtada'nya jama', az-zaiduna as-sabiruna jalasu. Jadi beberapa zaid yang sabar telah duduk. Nah, sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan menambahkan keterangan. Misalnya, Zaidun as-sabiru jalasa fil masjidi al-kabiri. Zaid yang sabar telah duduk di dalam masjid yang besar. Ingat, sifat mengikuti yang disifati, ya. Jika yang disifati ma'rifat, maka sifatnya juga ma'rifat, ya. Jika yang disifati majrur atau kasroh, maka sifatnya juga kasroh. Masih ingat, ya? Nah, jika dirubah ke musanna, maka tambahan keterangan tidak terpengaruh. Misalnya, az-zaidani as-sabirani jalasa fil masjidi al-kabiri. Dan jika jama', az-zaiduna as-sabiruna jalasu fil masjidi al-kabiri. Sekarang contoh kalimat mubtada isim alam perempuan. Misalnya menggunakan nama Fatimah. Fatimatu as-sabiratu jalasat. Fi'ilnya juga bentuk perempuan. Fatimah yang sabar itu telah duduk. Jika mubtada'nya musanna, al-fatimatani as-sabiratani jalasata. Dua Fatimah yang sabar itu telah duduk. Dan jika mubtada'nya jama', al-fatimatu as-sabiratu jalasna. Beberapa Fatimah yang sabar telah duduk. Nah, jika dikembangkan dengan menambahkan keterangan, misalnya keterangan huruf jar dan majrurnya. Contohnya, Fatimatu as-sabiratu jalasat fil masjidi al-kabiri. Fatimah yang sabar itu telah duduk di masjid yang besar. Ya. Jadi boleh ditambah keterangan. Duduk di mana? Di masjid yang besar, ya. Nah, jika musanna, misalnya al-fatimatani as-sabiratani jalasata fil masjidi al-kabiri. Huruf jar dan majrurnya tidak berubah. Begitu pula pada isim alam jama', ya. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, ya, menggunakan fi'il madhi muta'addi. Kalau tadi yang pertama kita gunakan fi'il madhi lazim, kali ini kita gunakan fi'il madhi muta'addi, kata kerja lampau yang membutuhkan objek. Misalnya kata kerjanya adalah sami'a, mendengar. Sami'a termasuk kata kerja yang butuh keterangan objek, ya. Jadi mendengar apa? Harus ada tambahan keterangannya. Contoh kalimatnya, Zaidun as-sabiru sami'a al-Qur'ana.
Zaid yang sabar itu telah mendengar Al-Quran. Zaid as-sabiru sebagai mubtada, sami'a Al-Qur'ana sebagai khobar. Zaid yang sabar itu adalah telah mendengar Al-Quran. Ya. Jika isim alamnya musanna menjadi az-zaidani as-sabirani sami'a Al-Qur'ana. Jika jamak az-zaiduna as-sabiruna sami'u Al-Qur'ana. Untuk mubtada untuk musanna dan jamak boleh ditambah alif lam, untuk nama orangnya juga boleh tidak ditambah alif lam. Ingat ya. Nah, sekarang kita berikan tambahan keterangan sifat. Misalnya Zaidun as-sabiru sami'a Al-Qur'ana Al-Karima. Zaid yang sabar itu telah mendengar Al-Quran yang mulia. Sifat mengikuti yang disifati. Karena yang disifati adalah Al-Quran, ya, maka sifatnya mengikuti yang disifati, ya. Karena dia sebagai maf'ul, maka sifatnya juga mansub fathah, ya. Begitu pula pada bentuk kalimat dengan mubtada atau isim alamnya jamak, ya. Jadi sifatnya intinya mengikuti yang disifati. Kemudian bagaimana jika isim alamnya adalah muannas atau perempuan? Misalnya Fatimatu as-sabiratu sami'at Al-Qur'ana. Fatimah yang sabar itu telah mendengar Al-Qur'an. Nah, kemudian jika musanna isim alamnya menjadi Al-Fatimatani as-sabiratani sami'ata Al-Qur'ana. Jika jamak Al-Fatimatu as-sabiratu sami'na Al-Qur'ana. Jika ditambah keterangan sifat, misalnya Fatimatu as-sabiratu sami'at Al-Qur'ana Al-Karima. Sifat mengikuti yang disifati, ya. Sekarang kita masuk ke contoh sederhana berikutnya, ya. Contohnya menggunakan fi'il mudhari'. Kalau tadi fi'il madhi, sekarang kita gunakan fi'il mudhari'. Ya, caranya sama, ya, tinggal menambahkan fi'il mudhari', ya. Contohnya Zaidun as-sabiru yajlisu. Zaid yang sabar itu sedang duduk. Nah, kalau yang fi'il madhi tadi jalasa telah duduk, fi'il mudhari' sedang duduk. Nah, untuk pola musanna'nya sama. Az-zaidani as-sabirani yajlisani. Ya, tambahan fi'il mudhari', ya, untuk musanna, ya. Ingat ya perubahan fi'il mudhari', ya. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, dan seterusnya. Ya, jadi menyesuaikan dengan mubtada'nya. Jadi misalnya jamak az-zaiduna as-sabiruna yajlisuna. Beberapa zaid yang sabar sedang duduk. Ya, fi'ilnya mengikuti mubtada'nya. Nah, sekarang contohnya jika ditambah dengan keterangan huruf jar dan majrur. Contohnya Zaidun as-sabiru yajlisu fil masjidi al-kabiri. Zaid yang sabar itu sedang duduk di dalam masjid yang besar. Sifat mengikuti yang disifati. Begitu pula dalam bentuk musanna dan jamak. Sekarang jika isim alamnya berbentuk muannas atau perempuan, misalnya Fatimatu as-sabiratu tajlisu. Musannanya al-Fatimatani as-sabiratani tajlisani. Jamaknya al-Fatimatu as-sabiratu yajlisna. Ya, mubtada dan khabarnya sesuai atau menyesuaikan satu sama lain. Nah, sekarang jika ditambah keterangan huruf jar dan majrur, misalnya Fatimatu as-sabiratu tajlisu fil masjidi al-kabiri. Fatimah yang sabar itu sedang duduk di dalam masjid yang besar. Ya, begitu pula bentuk musanna dan jamak, tinggal menambahkan keterangan fil masjidi al-kabiri atau keterangan yang bisa kita rubah, ya, terserah kita mau dirubah keterangan yang lain, misalnya fil idarati al-kabirati, ya. Intinya keterangan tambahannya terserah kita. Nah, sekarang jika kita gunakan fi'il mudhari' muta'addi, yakni kata kerja sekarang atau akan kita lakukan. Misalnya
Zaidun as-sabiru yasma'u al-Qur'ana. Zaid yang sabar itu sedang mendengar Al-Qur'an. Ya, kalau yang awal tadi sami'a, telah mendengar. Kalau yang sekarang kita gunakan fi'il mudhari, yasma'u al-Qur'ana, sedang mendengar Al-Qur'an, ya. Nah, untuk musana'nya tinggal menyesuaikan dengan mubtada'nya. Misalnya az-zaidani as-sabirani yasma'ani al-Qur'ana. Dua zaid yang sabar sedang mendengar Al-Qur'an. Nah, jika jamaknya az-zaiduna as-sabiruna yasma'una al-Qur'ana. Beberapa zaid yang sabar sedang mendengar Al-Qur'an. Jadi perlu mereview ya, mengingat kembali bagaimana perubahan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari dari yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani, yasma'na, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang bagaimana jika ditambah keterangan sifat? Misalnya Zaidun as-sabiru yasma'u al-Qur'ana al-karima. Sifat mengikuti yang disifati. Begitu pula dalam bentuk musanna dan jamak. Sifat mengikuti yang disifati, tergantung yang disifati yang apa. Karena yang disifati Al-Qur'an mansub, maka sifatnya juga mansub, ya. Jadi al-karima ini adalah sifat dari Al-Qur'an, bukan zaid, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk bentuk isim alam perempuan. Contoh kalimatnya Fatimatu as-sabiratu tasma'u al-Qur'ana. Fatimah yang sabar itu sedang mendengar Al-Qur'an. Jika musanna al-Fatimatani as-sabiratani tasma'ani al-Qur'ana. Jika jama' al-Fatimatu as-sabiratu yasma'na al-Qur'ana. Beberapa Fatimah yang sabar sedang mendengar Al-Qur'an. Nah, jika ditambah keterangan sifat, misalnya Fatimatu as-sabiratu tasma'u al-Qur'ana al-karima. Jadi tinggal menambahkan keterangan sifat yang kita inginkan. Intinya sifat mengikuti yang disifati. Bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, Muhammad adalah telah duduk. 2. Zaid adalah telah berdiri. 3. Fatimah adalah sedang tidur. 4. Umar adalah sedang membaca Al-Quran. 5. Khadijah adalah telah menulis surat. Terjemahkan kalimat-kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Tugas berikutnya sama seperti yang pertama tadi, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalimat yang pertama, Muhammad yang soleh adalah telah duduk. Kedua, Zaid yang cerdas adalah telah berdiri. Ketiga, Fatimah yang cantik adalah sedang tidur. Keempat, Umar yang kuat adalah sedang membaca Al-Quran. Kelima, Khadijah yang pandai adalah telah menulis surat. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, Ahmad adalah telah pergi. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, Ahmad dakhala, ba, Ahmad dhahaba, jim, Ahmad raja'a, dal, Ahmad sajada. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, Fatimah yang cantik adalah sedang duduk di kelas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, Fatimatu az-zakiyatu tajlisu fil fasli. Ba, Fatimatu al-jamilatu tajlisu fil fasli. Jim, Fatimatu al-masyhuratu tajlisu fil fasli. Dal, Fatimatu al-kabiratu tajlisu fil fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga,
Muhammad al-alimu raja'a minal madinati. Khobar dari kalimat berikut adalah alif Muhammad, ba raja'a, jim mina, dal al-madinati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, Aisyatu dakhalat ilal baiti. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, Aisyah adalah telah masuk ke rumah. Ba, Aisyah adalah telah duduk di rumah. Jim, Aisyah adalah telah keluar dari rumah. Dal, Aisyah adalah telah berdiri di samping rumah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali isim alam? Alif, hadza muslimun. Ba, Zaidun qara'a al-Qur'ana. Jim, huwa muslimun. Dal, nahnu muslimuna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola kedua? Alif, Muhammad muslimun. Ba, Muhammad salihun. Jim, Muhammad fil idarah. Dal, Muhammad yajlisu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, Ahmad yang cerdas adalah sedang membaca kitab. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, Ahmad al-Zakiyu yaqra'u al-kitaba. Ba, Ahmad al-Zakiyu yasma'u al-kitaba. Jim, Ahmad al-Zakiyu yaktubu al-kitaba. Dal, Ahmad al-Zakiyu yanzuru al-kitaba. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, Zainab yang cantik adalah telah masuk. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, Zainab al-jamilatu kharajat. Ba, Zainab al-jamilatu dakhalat. Jim, Zainab al-jamilatu dhahabat. Dal, Zainab al-jamilatu raja'at. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, Hasan yang soleh adalah telah duduk di kelas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, Hasan as-salihu jalasa fil fasli. Ba, Hasan as-salihu qama fil fasli. Jim, Hasan as-salihu nama fil fasli. Dal, Hasan as-salihu istaraha fil fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, Zaidun al-Zakiyu yadrusu fil madrasati. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, Zaid yang cerdas adalah sedang belajar di sekolah. Ba, Zaid yang cerdas adalah sedang bermain di sekolah. Jim, Zaid yang cerdas adalah sedang berlomba di sekolah. Dal, Zaid yang cerdas adalah sedang berlari di sekolah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.